Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dengan Dewa untuk belajar bersama. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Anak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari cerpen yang dibacanya. 2. Anak dapat memahami hak-hak yang diperoleh anak di rumah. 3. Anak dapat menjalankan kewajiban yang harus dilakukan di rumah. 4. Anak dapat membedakan antara produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kegiatan ekonomi. Teman-teman, apakah kalian suka membaca cerpen atau cerita pendek? Nah, sekarang bacalah cerpen di buku siswa halaman 72-74. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaannya yang terdapat di halaman 74 hingga 76. Dari cerpen berjudul Tanggung Jawab Ade, terdapat hak dan kewajiban Ade dan Kak Nina sebagai anak di rumah. Teman-teman masih ingat arti tentang hak dan kewajiban, bukan? Antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Untuk itu, kita harus tahu posisi diri kita sendiri. Posisi Ade dan Kak Nina di rumah adalah sebagai anak. Apa sajakah hak yang diperoleh anak di rumah? Apa sajakah kewajiban yang harus dilakukan anak di rumah? Mari kita pelajari bersama. Hak yang diperoleh anak di rumah antara lain sebagai berikut. 1. Kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. 2. Memiliki waktu bermain yang cukup. 3. Kebebasan mengemukakan pendapat. 4. Terpenuhinya kebutuhan pokok sehari-hari. 5. Dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 6. Mendapatkan pendidikan yang baik. Kewajiban yang harus dilakukan anak di rumah antara lain sebagai berikut. 1. Menghormati dan menyayangi orang tua. 2. Rajin belajar. 3. Berbakti kepada orang tua. 4. Membantu pekerjaan orang tua. 5. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah. Teman-teman, dari cerpen berjudul Tanggung Jawab Ade tadi, Ibu Ade mempunyai usaha makanan untuk dijual ke warung-warung. Dari usaha tersebut tentunya Ibu Ade akan memperoleh keuntungan atau penghasilan. Usaha yang dilakukan Ibu Ade tersebut merupakan contoh kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga Ade. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi,
distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat, maka akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Kegiatan produksi. Lihat gambar penjahit di atas. Seorang penjahit menghasilkan pakaian dari kain yang dijahitnya. Kegiatan yang dilakukan penjahit adalah menghasilkan barang baru, yaitu pakaian. Kemudian pakaian dijual kepada konsumen. Apa yang dilakukan penjahit itu telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua adalah distribusi. Setelah pakaian jadi, kemudian dikemas dan disalurkan kepada konsumen. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Konsumsi. Setelah pakaian sampai kepada konsumen, maka pakaian itu akan dipakai. Kegiatan ini dinamakan konsumsi, sedangkan orang tersebut dinamakan konsumen. Jadi, konsumsi dapat diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teman-teman, kita telah belajar tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sebuah cerpen yang kita baca. Kita juga telah memahami tentang hak kita sebagai anak di rumah. Selain itu, kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai anak di rumah. Kita juga dapat membedakan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang, mari kita berlatih menguji kompetensi diri. Kerjakan soal-soal berikut ini di buku tugasmu ya. 1. Bacalah penggalan cerpen berikut. Ade berangkat tergesa-gesa. Ada ulangan. Begitu alasan yang disampaikannya untuk menolak tugas yang biasa dilakukan Kak Nina. Padahal ia tidak langsung menuju ke sekolah, karena di sekolah pada waktu sepagi itu masih sepi. Bahkan mungkin gerbangnya belum dibuka dan sebenarnya pula tidak ada ulangan. Ade sengaja menolak tugas itu karena malu. Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Ia tidak mau dikata-katai teman-teman seperti yang dialami Alif yang mengantarkan koran tiap pagi itu. Berdasarkan penggalan teks cerpen tadi, sekarang jawablah pertanyaan berikut. A. Mengapa Ade berangkat tergesa-gesa? B. Apa alasan Ade berangkat pagi-pagi? Nomor 2. Tuliskan 3 hak anak di rumah. 3. Sebutkan kewajiban seorang anak di rumah. 4. Sebutkan 2 macam kegiatan produksi yang ada di sekitarmu. 5. Jelaskan perbedaan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Teman-teman, terima kasih telah belajar bersama Dewa hari ini. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.